Setelah berhasil melukai Ustadz Arman, pria misterius tersebut kabur meninggalkan Ustadz Arman. Sedangkan Ustadz Arman dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, guys. Namun sayangnya nyawa Ustadz Arman tidak bisa tertolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Sony 12 dan terima kasih sudah berkunjung ke video ini, guys. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah kasus penembakan seorang ustaz oleh pria misterius, guys. Nah, apa sih yang melatar belakangi pria misterius tersebut sehingga tega menembak Ustadz Arman? Nah, bagaimana kronologinya dan apa motif sebenarnya? Tonton terus video ini dan jangan lupa tekan subscribe. Jangan lupa klik subscribe dan tekan notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Oke guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia. Cek this out. Ustadz Arman. Begitulah beliau dipanggil oleh warga sekitar di lingkungan tempat ia tinggal, yaitu di Kelurahan Kunciran, Kecamatan Pinang, Kabupaten Tangerang. Beliau dikenal oleh warga sekitar sebagai orang yang sangat baik dan suka sekali membantu orang yang sedang dalam kesusahan, guys. Selain itu, beliau juga adalah seorang ketua majelis taklim di lingkungan tempat ia tinggal. Namun, pada tanggal 18 September 2021, Ustadz Arman harus meregang nyawa di tangan seorang pria misterius yang menembakinya pada saat selesai menunaikan sholat maghrib, guys. Pada tanggal 18 September 2021, tepatnya pada waktu sholat maghrib, beliau seperti biasa pergi menunaikan sholat maghrib berjamaah di masjid bersama anaknya. Setelah menunaikan sholat maghrib berjamaah, ia pun beserta anaknya pulang ke rumah. Dan pada saat beliau sampai di rumahnya, anaknya lebih dahulu masuk ke dalam rumah. Nah, pada saat anaknya sudah masuk ke dalam rumah, ia mendengar seperti suara petasan, sehingga membuatnya keluar untuk melihat apa yang sedang terjadi. Tiba-tiba dia terkejut melihat ayahnya yang sudah terkena tembakan di perutnya, guys. Dan pada saat itu Ustadz Arman mengatakan, saya kena tembak, tolong panggil bantuan. Setelah berhasil melukai Ustadz Arman, pria misterius tersebut kabur meninggalkan Ustadz Arman. Sedangkan Ustadz Arman dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan, guys. Namun sayangnya nyawa Ustadz Arman tidak bisa tertolong. Setelah kepolisian setempat mendapatkan laporan bahwa adanya peristiwa penembakan di tempat Ustadz Arman, maka polisi pun langsung menuju ke tempat kejadian perkara, guys. Seperti biasa, polisi memeriksa saksi-saksi di tempat kejadian dan mencari bukti-bukti yang bisa mempermudah kepolisian untuk melacak siapa pelaku penembakan tersebut. Namun, pada saat penyelidikan, polisi mendapat sedikit kesulitan dalam mengungkapkan siapa pelaku penembakan ini, guys. Dikarenakan minimnya saksi-saksi di tempat kejadian dan juga polisi hanya menemukan sebuah peluru sebagai barang bukti, sehingga membuat polisi harus bekerja ekstra keras untuk mengetahui siapa pelaku penembakan. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan yang cukup lama serta memeriksa seluruh CCTV yang terpasang di area tersebut, polisi akhirnya menemukan sebuah titik terang, guys. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan, kepolisian mendapatkan fakta bahwa ternyata Ustadz Arman ini bukanlah seorang ustadz. Dia dipanggil ustadz setelah ia menjadi ketua majelis taklim di lingkungan tempat ia tinggal. Karena sebelumnya Ustadz Arman ini berprofesi sebagai paranormal, atau lebih tepatnya dia ini membuka praktik pengobatan alternatif, guys. Nah, sehingga fakta ini membuat kepolisian bisa mengembangkan kasus ini lebih lanjut.
Dengan fakta-fakta yang didapat oleh kepolisian, akhirnya polisi berhasil menangkap 3 orang tersangka berinisial M, K, dan S. Dan salah satu tersangka berinisial M adalah otak dari penembakan tersebut, guys. Sedangkan K adalah eksekutornya dan S adalah jokinya atau orang yang mengantar K pada saat mengeksekusi Ustadz Arman. Dan satu pelaku lainnya yang berinisial Y masih jadi buronan polisi. Setelah melakukan serangkaian penyelidikan dan pemeriksaan terhadap para pelaku, terkuak motif sebenarnya, guys, di mana tersangka eksekutor yang berinisial K dibayar oleh M untuk melakukan penembakan tersebut, guys. Motif dari M ini sendiri ialah dilatar belakangi dendam terhadap korban, guys. Dikarenakan pada tahun 2010 silam, pada saat itu istri pelaku pergi berobat ke rumah korban untuk memasang susuk, guys. Namun ternyata bukan hanya berobat, namun korban melakukan hubungan suami istri dengan istri pelaku. Hal ini diketahui oleh pelaku beberapa tahun setelah kejadian, guys. Pada saat itu ada sebuah pesan singkat yang masuk ke handphone istri si M nih, guys. Dan pada saat si M ini menanyakan perihal pesan singkat tersebut yang seperti bernada romantis, nah, istri si M ini mengelak dan tidak menggubris pertanyaan dari suaminya, sehingga membuat M ini kesal. Beberapa tahun kemudian, si M kembali menanyakan perihal pesan singkat yang masuk ke handphone istrinya, guys. Ia masih penasaran dengan hal tersebut. Namun, sang istri belum juga mau mengakui bahwa ia pernah melakukan hubungan suami istri dengan korban, guys. Hingga puncaknya, mereka berdua menunaikan ibadah haji, guys. Nah, pada saat mereka berdua selesai tawaf, si M kemudian mengeluarkan sebuah Al-Quran dan meminta istrinya untuk bersumpah bahwa dia tidak pernah berselingkuh, sehingga membuat istri si M ini takut dan pada akhirnya dia pun mengakui bahwa dia pernah melakukan hubungan suami istri dengan korban, guys. Namun dalam pengakuannya ini, sang istri mengatakan bahwa pada awalnya di rumah korban ia hanya bercumbu dengan korban dikarenakan dirayu oleh korban, dan hubungan tersebut berlanjut ke hotel yang ada di daerah Tangerang, guys. Nah, di hotel inilah mereka berdua melakukan hubungan suami istri. Setelah mendapatkan pengakuan tersebut dari istrinya, si M ini marah, geram, emosi, pokoknya setelah peristiwa tersebut, M ini sempat terlibat cekcok dengan korban, guys. Namun, masalah tersebut bisa diselesaikan secara kekeluargaan. Hingga pada akhirnya dendam tersebut kembali timbul di hati M ketika mengetahui bahwa istri kakak kandungnya sendiri atau kakak iparnya menjalin hubungan spesial dengan korban. Hal tersebut menumbuhkan kembali bunga-bunga dendam yang ada di dalam hati si M, sehingga ia berniat untuk mengakhiri nyawa korban, yaitu Ustadz Arman. M kemudian meminta bantuan Y untuk dicarikan seorang eksekutor, dan akhirnya Y berhasil mendapatkan eksekutor yang diminta M, yaitu K dan S. Dalam rencana menghabisi nyawa Ustadz Arman, Y sebagai penghubung antara M, K, dan S dibayar 10 juta, guys. Sedangkan K dan S dibayar 50 juta. 35 juta dibayar tunai, sedangkan sisanya M membelikan mereka ponsel. Sebelum mereka melancarkan aksinya untuk menghabisi nyawa Ustadz Arman, mereka terlebih dahulu mengamati situasi di lingkungan tempat Ustadz Arman tinggal. Mereka mengamati aktivitas keseharian Ustadz Arman dan apa saja yang dilakukan dan jalan mana saja yang biasa dilalui oleh Ustadz Arman. Setelah mereka mengamati dan mengetahui apa saja aktivitas yang dilakukan Ustadz Arman setiap harinya, akhirnya pada tanggal 18 September 2021 mereka melancarkan aksinya, guys.
Setelah sholat Isya, mereka berdua membuntuti Ustaz Arman sampai ke rumahnya dan menembaki Ustaz Arman dari jarak 2 meter, sehingga membuat Ustaz Arman roboh. Dan akhirnya korban tewas dalam perawatan dengan luka tembak di perut sebelah kiri. Dan kini para tersangka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsider 388 tentang pembunuhan guys, dengan ancaman hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Ya, mereka harus mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Walaupun apapun motifnya, entah dendam atau apapun itu, menghilangkan nyawa seorang tidak dibenarkan guys. Sekian dulu video dari saya kali ini. Semoga kejadian tadi, peristiwa tadi bisa memberikan pelajaran bagi kita semua guys. Yang namanya luka di tubuh, di kulit bisa sembuh, namun luka di hati sampai mati pun kadang dibawa mati guys. Jadi janganlah menyakiti perasaan orang lain, apalagi sampai berhubungan dengan pasangan yang bukan pasangan sah kita. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe dan tekan notifikasi lonceng supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik dari saya. Sekian dulu video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya guys.